Terima kasih. Susu. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saiful Bharti Binjen berhadapan dengan emak-emak saat pembongkaran bangunan liar di Purwakarta, Jawa Barat. Pembongkaran 417 bangunan mendapat protes warga yang menempati bangunan tersebut. Mereka beralasan tinggal di tempat itu selama puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Namun pembongkaran ini tetap dilakukan guna menjaga lingkungan di sepanjang saluran irigasi. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas Bupati Purwakarta bongkar bangunan liar. Sebanyak 417 bangunan liar yang berdiri di sepanjang saluran irigasi Kamojing, Purwakarta, Jawa Barat, dibongkar secara serentak. Pembongkaran dilakukan tanpa pandang bulu, mulai dari hunian warga, tempat usaha, hingga posko organisasi masyarakat. Bupati Purwakarta, Saiful Bharti Binjen, memimpin langsung proses penertiban. Bahkan, ia sempat mengemudikan alat berat untuk merobohkan sejumlah bangunan. Sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu. Salah satunya, Iis, yang mengatakan bingung setelah bangunan miliknya dirubuhkan. Sebab bangunan itu juga menjadi tempatnya mencari nafkah. Bupati Purwakarta Saiful Bharti Binjen pimpin pembongkaran ratusan bangunan liar di bantaran Kali Tegal Junti, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembongkaran ini diprotes oleh warga karena dinilai mendadak. Nah, seperti apa protes warga dan jalannya pembongkaran bangunan tersebut? Mari kita simak yang dilansir dari berbagai sumber. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Like, comment, and subscribe. Dan share. Berangkul. Bu, ibu keberatan ya sih Bu, ada pembongkaran kayak gini Bu? Ya keberatan, emang saya udah lama, cuma juga tetangga-tetangga rumah juga kan. Ibu nempatin ini sebelumnya sudah ada sertifikat Bu? Ada, saya beli udah ada sertifikat. Tapi tidak tahu bahwa itu ada sebagian masuk tanah. Nggak tahu, ya mungkin ya nggak tahu, emang belinya juga nggak tahu ada tanah sebagian tanah irigasi. Tapi di sertifikat itu masuk tanah irigasi? Enggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kan suami udah nggak ada, mana lagi? Berarti Ibu sendiri di sini? Iya, saya ada anak dua, yang satu masih sekolah. Ibu sudah berapa lama sih Bu tinggal di sini Bu? Saya dari 2007, tapi udah ada sertifikat. Saya beli udah ada sertifikat. Tapi kesini saya nggak tahu ya, soalnya suami udah almarhum. Kemarin saya ngebangun, nggak tahu soalnya kan. Ini katanya ada tanah yang masuk, yang saya ngambil tanah irigasi. Otomatis depan ke bawah semua gitu, ke irigasi gitu. Emang ada sebagian gitu tanah saya pribadi, tapi udah sertifikat. Itu juga udah dikasih ke desa gitu. Kemarin juga ke DPR udah dikasih tahu. Tapi tetap mau dibongkar berarti Bu ya? Iya, depannya dulu katanya. Depannya katanya, tapi nggak tahu nih. Emang ada dari PJT 2 minta tanda tangan mau dibongkar sendiri gitu. Soalnya kalau dibongkar sama beko kan hancur semua. Ini diratain
dulu yang punya PJT, yang punya pengairan, bongkar dulu depannya. Harusnya jangan mendadak, kan orang mau pergi kemana bongkar mah gampang Pak. Saya pindah mana uangnya, penggantinya mana, jangan seenaknya aja. Dia nggak akan bisa berdiri jadi bupati tanpa saya Pak, tanpa anak orang miskin sok, bilangin ke Pak Om Jen. Ibu udah lama Bu tinggal di sini Bu? Iya 13 tahun saya di sini bayar Pak, 500 per tahun. Sama siapa bayarnya Bu? Hanya kantor pengairan, ada bukunya juga. Dikasih buku kalau ibaratnya saya bayar, berarti ada bukunya. Di situ, saya kemarin ke kantor DPRD sama Pak Riki, saya didampingi pengacara, saya ke situ. Pak Om Jen yang nggak datang, harusnya Om Jen yang datang bisa memutuskan kemarin juga Pak. Saya mau pindah kemana, mana hati nurani dia. Sekarang bermasalah bukan hukum sama hati nurani nih. Sama hati nurani bilangnya. Ibu tinggal sama siapa aja di rumah? Sama anak. Berapa orang di rumah yang menempati? Ya 3 orang. Sama anak masih sekolah, coba mau kenaikan kelas. Kitanya harusnya jangan mendadak Pak. Harusnya saya manusia bukan kambing. Kalau kambing gotong bisa Pak, kalau kita bilangin sama Om Jen. Di bangunan Iya yang kena gusur. Om Jen kan diamanatkan oleh masyarakat Purwakarta untuk mengembalikan keistimewaan Purwakarta. Di antara keistimewaan Purwakarta itu adalah bagaimana sungainya terjaga, airnya terjaga, pohonnya terjaga, gunungnya terjaga, ya kan? Nah, Om Jen nggak mau terlambat. Ini dari mulai Pasawahan sampai Jembatan Layang itu sekitar ada 400 rumah bangunan liar yang di pinggir-pinggir sungai. Nah sehingga Om Jen MOU sama PJT, ini Pak JM PJT, ya sudah bangunan liar itu kita bongkar saja. Dan mulai hari ini kita bongkar. Di situ ada berbagai variasi, ada tempat tinggal, ada tempat usaha, ada juga pos lembaga seperti GMBI. Itu alhamdulillah mulai hari ini kita bongkar. Total semuanya berapa Pak? 400 rumah bangunan berapa? 400 bangunan lebih. Pak, ini mereka akan dapat ini nggak? Apa namanya? Kompensasi? Nggak ada kan, ini kan tanah negara. Masa dulu nempatin tanah negara setelah misalnya mau dipakai sama negara kita harus kasih uang, ya kan? Nggak mungkin kita kasih kompensasi. Siapa yang mau kasihnya? Lah Om Jen sebagai bupati mau pakai dengan cara apa Om yang kasih kompensasi terhadap masyarakat yang menempati tanah negara? Tadi hasil wawancara warga sendiri Pak, ada yang bayar sewa hak guna lahan. Apa tuh? Hak guna sewa lahan itu. Oh nanti ke PJT. Nanyanya bukan sama Om Jen. Iya kan? Sama PJT nanyanya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Demi menjaga kualitas air di sepanjang saluran irigasi agar tak banjir dan menjaga kondisi lingkungan. Karena berdiri di tanah negara, warga tak bakal dapat kompensasi. Om Jen kan diamanatkan oleh masyarakat Purwakarta untuk mengembalikan keistimewaan Purwakarta. Di antara keistimewaan Purwakarta itu adalah bagaimana sungainya terjaga, airnya terjaga, pohonnya terjaga, gunungnya terjaga, ya kan? Nah, Om Jen nggak mau terlambat. Ini dari mulai Pasawahan sampai Jembatan Layang itu sekitar ada 400 rumah bangunan liar yang di pinggir-pinggir sungai. Nggak ada kan, ini kan tanah negara. Masa dulu nempatin tanah negara setelah misalnya mau dipakai sama negara kita harus kasih uang, ya kan? Nggak mungkin kita kasih kompensasi. Siapa yang mau kasihnya? Lah Om Jen sebagai bupati mau pakai dengan cara apa Om yang kasih kompensasi terhadap masyarakat yang menempati tanah negara? Saluran sekunder irigasi Kamojing jadi sumber air pertanian yang berasal dari hulu di wilayah Pondok Salam. Keberadaan aliran air irigasi harus terjaga agar tidak terjadi banjir atau penumpukan sampah. Selain pembongkaran yang dilakukan dengan alat berat, sebagian warga juga membongkar huniannya secara swadaya.